luar negeri itu sangat banyak. Tapi sebagian besar beasiswa itu tidak dikenal luas, sehingga sedikit kompetisinya. Nah, ini yang kadang-kadang teman-teman tuh harus cari tahu, supaya nanti ketika mendaftar, peluang kita untuk diterima beasiswa itu lebih tinggi. Gitu. Nah, kemudian, mungkin tidak juga banyak yang tahu bahwa kadang kampus itu ya seringkali, terutama kampus di Asia ya, itu memberikan beasiswa khusus melalui jalur profesor. Jadi kita tidak perlu daftar LPDP atau daftar beasiswa eksternal lainnya, kita cukup hubungi profesornya, kita nyatakan bahwa kita ingin kuliah di sini, kita punya rencana penelitian ini. Kalau profesornya nanti tertarik, biasanya dia akan langsung memberikan beasiswa pribadi gitu, bahkan tidak perlu beasiswa dari eksternal gitu ya. Jadi selain beasiswa dari profesor atau beasiswa kampus, juga seringkali juga kampus yang ada tuh memberikan tawaran beasiswa kalau misalnya kita tidak terpilih di list orang yang menerima beasiswa di kampus mereka. Jadi mereka juga punya hubungan ya dengan pihak eksternal, ya, lembaga dari luar kampus yang bersedia memberikan beasiswa untuk beberapa jurusan tertentu. Jadi memang peluangnya banyak, bukan hanya beasiswa dari kampus, tapi juga bisa beasiswa dari profesor pribadi atau beasiswa dari lembaga luar lainnya. Nah, selanjutnya, ada juga sebenarnya beasiswa ya yang tidak butuh IELTS sama sekali. Gitu. Nah, ini yang kalau teman-teman misalnya kesulitan bahasa Inggris gitu ya, kesulitan bahasa Inggris, pengen kuliah ke luar negeri tapi tidak mau belajar IELTS, itu sebenarnya ada juga pilihan yang lain. Gitu. Misalnya bisa ke Turki ya, bisa ke Rusia, itu Russian scholarship juga ada, bisa ke Romania dan lain-lain, atau ke Korea juga GKS itu tidak butuh bahasa Inggris setahu saya. Jadi sebenarnya bahasa Inggris tuh kalau memang nggak mau, ada beasiswa yang tidak meminta persyaratan bahasa Inggris. Selanjutnya, mungkin ini ya, teman-teman tuh ada yang berpikir bahwa mendaftar kuliah ke luar negeri itu sulit. Nah, sini saya mau menekankan juga kata Jakarta, di Jaka bilang tadi bahwa mendaftar ke luar negeri itu sebenarnya gampang. Kalau saya bilangnya justru betul ya, gampang sekali gitu. Bahkan kalau kita di dalam negeri ya perbandingannya, misalnya kita mau daftar ke UI atau ke ITB, itu kita harus masuk seleksi SIMAK UI gitu ya. Jadi kita harus masuk ikuti seleksi tertulis. Nah, kalau di luar negeri itu kadang kita tidak perlu ikut seleksi tertulis lagi, tidak ada seleksi tertulisnya. Gitu. Jadi kita hanya tinggal lampirkan ijazah, ya, lampirkan transkrip nilai S1, kemudian CV biasanya ya. Nah, kadang diminta esai, kadang juga enggak. Misalnya ada kampus-kampus di Australia itu sebagian tidak perlu meminta esai. Jadi cukup berikan ijazah sama CV, nanti akan diproses. Ketahuan kira-kira cocok atau tidak. Jadi tidak harus selalu ketika mendaftar kampus itu harus ada IELTS atau harus ada sertifikat bahasa Inggris, tidak harus. Yang penting kita daftar aja dulu, biasanya kayak gitu. Nanti mereka akan proses, akan lihat CV atau profil kita, lalu mereka akan tentukan ini akan diterima atau tidak. Jadi lebih gampang sebenarnya. Dan yang terakhir sih, di beberapa kampus di luar negeri sebenarnya biaya kuliahnya itu ada yang murah atau sama dengan biaya kampus di Indonesia. Contohnya kalau teman-teman mau studi ya, dengan biaya sekitar 4-5 juta satu semester UKT-nya, itu kampus-kampus di Turki ada yang angkanya di sekitar seperti itu. Jadi bahkan lebih mahal untuk UI dibandingkan beberapa kampus di Turki. Jadi tidak selalu sebenarnya kuliah di luar negeri itu kalau memang tidak dapat beasiswa, itu tidak selalu mahal. Ada kampus yang harganya sebenarnya sama dengan biaya pendidikan kita di Indonesia. Mungkin sekian sih Uni Gustirada ya. Sekian dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih kepada Uda Hengki. Mungkin langsung saja kita alihkan lagi ke moderator utama kita, yaitu Uda Watri. Silakan, Dah. Oke, mohon maaf ya, tadi terkendala teknis. Saya tidak tahu tiba-tiba keluar dari Zoom-nya. Oke, terima kasih untuk Hengki untuk pemaparannya. Ya, mungkin lebih secara umum ya, berbicara secara umum mengenai beasiswa dan bagaimana peluang-peluangnya. Mungkin kita bisa langsung dulu ke Uni Mukni.
Kamu Mukni sudah bisa bergabungkah? Hadir udah Watri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, sampai juga pada giliran Mukni akhirnya ya. Setelah sabar menunggu sampai pemanasan. Oke lah. Oke. Suara Mukni kedengaran udah? Suara sudah aman, video sudah aman. Oke, suara sudah aman. Oke, sebelumnya Mukni mau ngucapin terima kasih dulu sama teman-teman sekalian yang sudah hadir di hari Minggu yang walaupun rada-rada mendung, tapi yang harusnya rebahan, tapi malah milih buat ikutan Zoom meeting Massive Action LPDP. Luar biasa, tepuk tangan dulu. Boleh dikasih klik icon tepuk tangan deh. Oke. Sebelum Mukni memulai presentasi tentang inspiration talk dan contribution to Indonesia, Mukni pengen ngucapin dulu salam hormatnya kepada seluruh direktur dan jajaran LPDP, Ketua Mata Garuda Pusat, Ketua Mata Garuda Sumber, serta Uni jadi panitia. Luar biasa banget mengangkatkan acara ini dengan insya Allah bakalan sukses, Mukni yakin. Oke, are you ready guys? Oke, silakan klik dulu. Ketik dulu di kolom komentar kalau bilang ready, tolong klik yes. I want to see many yes in the chat column. Oke, Furkani the first. Oke. Yes, Rintan. Oke, Rintan, hai. Let's see siapa yang aktif di sini. Bang Melki, yes. Oke, Yunita Zulfadli, I know him. Irza, alright. Thank you. Oke. Jadi sebelumnya Mukni udah nyiapin sesuatu dan oke. Wait a second. Kita mau main ini dulu karena Mukni tahu kayaknya kalian butuh sedikit refreshing, ice breaking. Jadi Mukni share sesuatu di kolom chat. Silakan klik www.mensi.com. Kita bakalan lakukan survei kecil-kecilan. Izin share screen ya, udah Watri. Oke, banyak sekali chat Mukni di sini. Oke, jangan sampai kelihatan. Oke, ini dia mentimeter.com. Teman-teman udah bisa bergabung. Terus di situ ada tulisannya beasiswa LPDP dan pertanyaan Mukni adalah negara tujuan teman-teman itu kalau mau lanjut kuliah itu di mana? Negara atau kampusnya di mana? Silakan diketik. Kalau ini berjalan dengan lancar, maka bakalan muncul tulisan-tulisan di sini. Oh, oke, UK. Yes. Nia, oke. Inggris, I know that. Australia, Indonesia, aku pasti mengabdi. Belanda, United States, Jepang, oke. Monash University, okay, I'm the alumni, right? Okay, Malaysia, all right. It's keep moving. German, okay. Harvard, amin ya Allah, Harvard University. Oke, luar biasa sekali partisipasi teman-teman dan semoga jadi awardee di tahun 2021 gini. Pandemi, tapi kita jadi awardee, nggak masalah. Oke, setuju? Oke, luar biasa. Sip, thank you so much. Jadi Mukni udah dapat gambaran kalau teman-teman itu sebenarnya orang-orang yang udah punya misi, visi, tinggal gimana cara mencapainya. Oke, cool. Stop share. Kita mulai presentasinya kalau gitu. Share screen. Okay, PowerPoint. Share. Okay, here my slides already here. Okay, beautiful. So, I would like to introduce myself. Nama aku Mukni Bustari, biasanya dipanggil Mukni. Awardee LPDP Monash University Australia. Lokasinya ada di Clayton, Melbourne, negara bagian Victoria kalau di Australia. Dan kalau untuk di LPDP sendiri, Mukni termasuk angkatan PK persiapan keberangkatan yang ke-122 di tahun 2018 waktu itu PK-nya. Sedangkan untuk lulus LPDP-nya sendiri itu pengumumannya tahun 2017. So guys, you can imagine like pengumuman lulus 2017,
persiapan berangkat 2018, baru lanjut studi 2019, kemudian baru pulang ke Indonesianya 2021. It's kind of long journey. Nggak seperti Jaka yang luar biasa banget dan Hengki yang lulus di tahun yang sama pengumumannya, terus bisa langsung berangkat di tahun yang sama, hampir jedanya cuma beberapa bulan. Oke. Luar biasa sekali udah Jaka dan udah Hengki, Mukni sangat salut. Next. Nah, sedikit perkenalan dari Mukni. Udah follow belum IG-nya Mukni, Instagram-nya? Promosi dulu ya, ada Mukni Bustari. Jadi silakan follow sekarang juga, boleh banget @Mukni Bustari. Jadi kalau di pamflet itu Mukni ditulis sebagai tutor time language center, tapi cuma pengen sedikit klarifikasi ala-ala selebriti kan ya. Kalau Mukni itu diamanahkan sebagai project director untuk non-governmental organization Rangmudo Palito Pendidikan, dan juga jadi seorang founder untuk Project Tasku Indonesia. Apa itu Rangmudo, apa itu Tasku, dan itu yang bakalan kita kupas di presentasi kali ini. Nah, jadi pas Mukni dapat undangan sebagai pemateri, jadi yang diminta itu poin yang harus disampaikan tentang success story and then about contribution. Terus Mukni mikir lagi, oh my god, kalau kita bicara sukses itu kan berarti definisinya relatif banget kan. Ada orang yang menganggap kalau sukses itu ya udah aku merasa bahagia, atau aku bersamamu gitu, atau punya rumah yang besar, atau jalan-jalan ke luar negeri, dan banyak banget definisi. Tapi kalau kita berpatokan kepada kamus Merriam-Webster gini, dia mengatakan kalau definition success story itu someone or something that has achieved a goal atau rises a fortune, acclaim or brilliant achievement. Oke, nah jadi di sini Mukni pengen bercerita kalau dulu pas zaman-zaman Mukni Baba pernah bikin goal kalau pengen kuliah ke luar negeri, pengen coba naik pesawat untuk pertama kali dalam hidup, pengen rasain coba gimana rasanya salju sedingin apa itu, awal-awal mimpi itu pas awal-awal jadi maba. Karena Mukni sendiri berasal dari daerah, dari Agam, Kabupaten Agam. Ada di sini yang orang Agam, tolong chat di komen. Di Agam sampai Angke lebih tepatnya. Dan semua bermula dari situ, karena kita awalnya punya bucket list atau dream list yang pengen kita achieve, yang pengen kita raih. Terus masalahnya Kak, aku nggak tahu mimpiku apa gitu. Nah, jadi kalau teman-teman belum tahu pengen mimpinya apa atau tujuannya apa dalam short term atau long term, berarti hari ini juga di momen ini teman-teman mulai tulis lagi, ambil bukunya, ambil pulpennya, tulis apa sih mimpi teman-teman atau tujuan teman-teman dalam jangka 1 bulan, 5 bulan, setahun ini. Kalau teman-teman ribet mikirin jangka panjang, ya udah nggak apa-apa. Kita mulai dulu dari jangka pendek. Karena ini bakalan mempengaruhi apa step-step yang mau kita ambil ke depannya. Oke? Boleh dikasih reaction nih, oke, atau bilang yes di kolom chat. Karena Mukni orangnya komunikatif banget nih, merasa sepi kalau nggak ada yang komen. Oke, nah, jadi menurut Mukni salah satu achievement itu yang telah diraih, becoming awardee LPDP itu sendiri. Karena itu kayak berkah yang luar biasa banget ketika kita punya keinginan untuk belajar, menuntut ilmu, terus negara dengan berlapang hati, dengan sukacita memberikan kita sponsor scholarship yang jumlahnya itu nggak tanggung-tanggung, 2 triliun untuk 1 orang untuk belajar di luar negeri. Itu kalau dibeli buat karupuk kuah di Pantai Padang itu kayaknya bisa stok untuk berapa tahun ya, nah, gitu. Jadi kayak kesempatan itu terbuka besar dari negara kita untuk mensupport putra-putri terbaik bangsa yang pengen belajar, yang pengen mengembangkan diri, yang care dengan lingkungan sekitarnya. Jadi itu benar-benar dipilih banget untuk bisa menjadi awardee LPDP. Itu poin yang pertama banget yang Mukni tangkap dari LPDP ini apa? Karena dia benar-benar mencari orang yang selfless, kayak dia tuh nggak mentingin dirinya sendiri gitu loh, teman-teman sekalian. So, kira-kira teman-teman yang mau lanjut scholarship dengan LPDP, udah punya nih kontribusi apa yang mau direncanakan ke depannya? Oke, keep it secret dulu ya, kita lanjut.
Nah, jadi Mukni terpilih waktu itu di tahun 2017, alhamdulillah lulus di Monash University Australia. Ini kampusnya Mukni, Faculty of Education. Jadi Mukni ambilnya Master of Education karena passionate banget di bidang pendidikan, ditambah lagi sejak Mukni waktu itu pernah ikut praktek lapangan PL di SMA 10, kan itu kalau kita jurusannya pendidikan di FMIPA UNP kan ada PL-nya. Jadi waktu itu Mukni PL di SMA 10 Padang, dan ketika berdiri di depan kelas, berkomunikasi dengan siswa itu semakin meningkatkan semangat dan membuka mata Mukni betapa cintanya Mukni pada dunia pendidikan gitu. Dan semoga harapannya teman-teman juga bisa menemukan hal yang bikin zing di hatinya teman-teman. Oh, ini gue banget nih. Nah, kayak Mukni misalnya, oh gue pendidikan banget nih orangnya gitu. Jadi Mukni harap teman-teman tahu strength dan keinginannya itu kemana, sehingga tahu menentukan jurusan atau kampus mana nanti yang ingin dipilih. Nah, ini cerita singkat tadi kalau Mukni itu PK 122. Tadi Mukni ingat udah Surya nyapa Pak Kamil, ini Pak Kamil yang di tengah-tengah, Mukni yang di samping beliau di sebelah kiri, dan teman-teman persiapan keberangkatan lainnya dari seluruh Indonesia. Dan salah satu kejahatan PK itu adalah mempertemukan orang lalu memisahkannya. Oke, ini kayaknya yang para awardee di sini jadi nostalgia. Jadi serunya LPDP sebelum teman-teman berangkat, teman-teman bakalan dipertemukan dulu dan kita bikin event bareng-bareng. Luar biasa. Next. Nah, jadi apa sih yang kita dapatkan kalau kita itu studi di luar negeri? Kenapa kita harus berjuang sedemikian rupa buat melanjutkan studi ke luar negeri? What make it so special? Nah, jadi kalau dalam pengalaman Mukni itu pertama itu like we can study abroad with world class university. Kayak orang kampung kayak Mukni bisa merasakan standar universitas kelas dunia dengan abundant resources from the library that you can access 24 hours yang bisa meningkatkan improve skill reading Mukni, writing Mukni, public speaking, dan lain-lain sebagainya. Karena literally ketika kita master itu, kita beneran tugasnya baca, nulis. Kayak baca tulis gitu teman-teman, beneran kayak baca tulis gitu tugas kita. Terus I get new friends, new networking juga, kayak kita kenalan sama orang-orang baru, baik itu sesama awardees Indonesia ataupun teman-teman foreigners. Terus kita bisa exploring new culture, people, kemudian kita juga bisa dapat new perspective about their life, people's life in Australia. Terus kita juga bisa dapat fresh idea yang nantinya bisa mungkin kita adaptasi dan kita implementasikan di Indonesia. Jadi kayak luar biasa banget kesempatannya dan pelajaran yang bisa kita ambil ketika bisa berkuliah ke luar negeri. Itu beberapa poinnya, dan Mukni yakin masih banyak poin-poin lainnya. Alright, next. Oke. Kalau kita berbicara tentang sukses, jadi kalau menurut Mukni pribadi, sukses itu nggak datang dengan tiba-tiba. Kayak ada step by step, langkah-langkah kecil yang kita lakukan, yang akhirnya menjadi besar kayak gini. Yang awalnya sebesar kelereng, terus jadi sebesar bola basket. Dan itu tuh memang kita lakukan secara bertahap. Contohnya dari journey Mukni sendiri yang awalnya mahasiswa baru di tahun 2012 di Universitas Negeri Padang, terus rajin ikut seminar di tahun 2013 karena Mukni nggak tahu apa-apa tentang kehidupan kampus dan taunya cuma belajar doang kan. Kalau waktu SD, SMP, SMA taunya belajar, rajin-rajin dapat ranking 1 atau 10 besar gitu kan. Terus di 2014 Mukni mulai ikut hima, nge-BEM, dosen, jadi asisten dosen juga di laboratorium fisika. Terus ikutan lomba-lomba yang rasa-rasanya Mukni bisa dan sesuai dengan kemampuan Mukni. Terus di tahun 2015 akumulasi dari kegiatan-kegiatan yang Mukni lakukan di tahun pertama, tahun kedua, itu menjadikan Mukni dapat prestasi lain, kayak bisa mendapatkan pendanaan dari PKM, dari Dikti, Program Kreativitas Mahasiswa di tahun 2015, dan terpilih sebagai mahasiswa berprestasi di Universitas Negeri Padang. Dan ternyata satu prestasi itu memanggil prestasi yang lainnya ketika kita udah mulai menjajakinya gitu. Dan di 2016 Mukni ikut exchange program ke China, terus jadi awardee LPDP di tahun 2017 dan selanjutnya. Jadi kelihatan banget kalau ada proses yang dilalui ketika kelihatannya kita
ada di puncak misalnya gitu. Ibaratnya seperti sebuah gunung es itu, anggaplah sekarang Mukni di puncak kesuksesan karena udah menyelesaikan studi dan segala macamnya, tapi itu kayak pemanisnya aja karena ada berbagai macam perjuangan sebenarnya yang pernah Mukni lalui gitu sampai akhirnya bisa menyelesaikan studi. Oke, ini dia puncak gunung es yang Mukni maksudkan tadi. Jadi success is like an iceberg. What people see like something like that, just the point, that's the top. Tapi ada di bawahnya itu ada karakteristik atau kualitas diri kayak persistence, ada kegagalan, ada pengorbanan, ada disiplin, hard work, dan dedication yang sebenarnya jarang orang-orang lihat. Dan biasanya kita sendiri pun jarang nge-share hal-hal yang sedih ini ke khalayak ramai kayak I'm smiling outside but I'm crying inside gitu loh, kayak lagu Minang gitu loh, yang tangisannya lari ke dalam ketika kita pengen achieve sesuatu hal yang kita pengen banget. Oke, nah jadi gimana sih caranya biar kita mengulang satu prestasi dan prestasi lainnya gitu. Jadi kayaknya ada beberapa hal poin yang menjadi faktornya mungkin ya, pendukungnya agar kita bisa berprestasi kayak gitu. Seperti pertama kita harus menjadi seorang dreamer, pemimpi, mempunyai banyak mimpi gitu. Walaupun terdengar klise, tapi seperti inilah adanya apa yang orang-orang sukses lakukan karena mereka tuh punya suatu impian dalam otak mereka. Apakah itu sesederhana punya sebuah toko atau pengen jadi juragan ayam gitu kan? Jadi kayak ada dreams yang ada di kepala mereka yang ingin mereka wujudkan. Terus orang-orang yang sukses itu biasanya mereka suka belajar, kayak terbuka tentang hal-hal yang baru. Mereka juga suka dengan orang-orang dan bertemu hal baru. Like Ki Hajar Dewantara say, every people is teacher and every place is school. Like nggak ada momen yang namanya dia nggak belajar dalam sehari itu. Dan karakter seperti inilah yang harus kita coba bangun dari dalam diri untuk selalu belajar dengan siapapun orang yang kita temui dan tempat apapun di mana kita berada gitu. Terus satu lagi kita harus suka berbagi, punya karakter resilience dan perseverance. Nah, poin 5-6 ini yang mau Mukni tekankan. Apa sih Kak sebenarnya resilience dan perseverance? Namanya aja yang keren, tapi sebenarnya kita udah tahu kayaknya nih. Nah, jadi kalau resilience adalah kemampuan untuk bounce back ketika terjadi kegagalan atau ketika kita mendapatkan tekanan atau ketika mendapatkan kesusahan. Jadi we have ability to bounce back like a basketball, seperti bola basket. Walaupun kita jatuh ke lantai dengan keras, kita bisa memantul lagi. Nah, ability yang kayak gini yang kayaknya Mukni miliki. Karena ketika Mukni gagal, itu nangisnya 1, 2, 3 hari. Tapi habis itu Mukni atur rencana strategi baru, balas dendam, mau bikin prestasi lain. Kayak gitu. Jadi kayak ketika gagal di suatu achievement, Mukni coba pintu achievement lainnya gitu. Kemudian karakter lainnya itu yang harus kita punya adalah persistence. Nah, persistence itu ability to stick with something. Jadi kita tuh kayak setia banget sama sesuatu hal dan mau apapun yang terjadi, hujan badai, kita tetap ngerjain itu. Misalnya pas Mukni pengen banget kuliah ke luar negeri. Jadi mau nggak mau, Mukni harus stick, harus setia yang namanya belajar IELTS, belajar bahasa Inggris, dan harus bersabar untuk mempersiapkan diri memenuhi semua dokumen-dokumennya. Jadi emang harus setia gitu sama mimpi kamu. Oke, nah, wow, masuk kita ke poin berikutnya. So what's next? Setelah cerita success story yang sedemikian rupa, pertanyaan berikutnya adalah dari LPDP dan dari komunitas sekitar kita. Jadi apa nih? Apa nih yang mau kamu lakukan setelah kamu lulus dan dibiayai oleh negara yang jumlahnya triliunan tadi? Nah, itu yang jadi pertanyaannya. Disinilah semua esai-esai yang pernah kita bikin untuk apply LPDP, semua niat-niat awal kita itu dipertanyakan lagi dan dipertanggungjawabkan. Nggak cuma di akhirat ya, tapi habis nerima beasiswa LPDP, kita juga punya pertanggungjawaban dan laporannya. Dan untuk itu, Mukni mencoba menjawabnya melalui
Rangmudo Palito Pendidikan. Nah, masuk kita ke cerita Rangmudo, sebuah governmental organization yang punya visi untuk memberdayakan generasi muda dan mengentaskan isu pendidikan di Indonesia, khususnya untuk anak-anak panti asuhan. Dan Rangmudo ini sendiri, di baliknya ada Bang Melki di sini sebagai founder dan Unitili sebagai co-founder. Dan beliau berdua ini, kalau Mukni boleh spill sedikit, Unitili adalah awardee LPDP juga yang ambil PhD program di Monash University. Dan beliau berdua benar-benar concern di bidang pendidikan dan benar-benar niat banget untuk bantu anak muda ngeraih mimpinya ke luar negeri. Dan ini foto Unitili pas wisuda. Oke, nah ini Mukni yang diamanahkan sebagai Project Director Rangmudo saat sekarang ini. Dan bersama teman Mukni namanya Maira, beserta volunteer-volunteer lainnya yang udah hadir juga di sini di webinar LPDP. Mukni mau say hi dulu. Thank you sudah hadir teman-teman. So next, oke. Nah, ini teman-teman Rangmudo dan ini kegiatan-kegiatan pendidikan atau bisa kita bilang pengabdian kontribusi yang kita lakukan untuk Indonesia secara nyata, mulai dari kegiatan rumah ilmu, kelas motivasi, Read With Me, Mobile Library, Edwisata, Idul Fitri Berbagi, program Back to School, and Hands-on Project. Dan alhamdulillah karena kita bersinergi bersama-sama, kita berkolaborasi, menyatukan berbagai macam ide, terbentuklah program sebanyak ini. Dan itu kalau Mukni sendiri, wallahualam nggak bakalan bisa terjadi. Dan itu banget amanahnya LPDP, kalau kita ketika kita diterima nanti maka bersinergilah untuk membangun Indonesia. Oke, dan lanjut ke kegiatan Mukni selanjutnya pasca program studi, yaitu mengeksekusi program TASKU yang dulunya pernah menang di Australia pada startup competition tentang sustainability juga. Jadi kita punya rencana mau bikin reusable shopping bag yang mana nanti profitnya untuk dukung pendidikan anak-anak panti asuhan tadi dan mengurangi sampah plastik di Kota Padang khususnya dan Indonesia secara umum. Karena kita tahu problems yang mau kita solving itu Indonesia peringkat 2 sampah plastik dan 3 dari 24 panti asuhan sedikit sekali mendapatkan dukungan di bidang pendidikan. Dan ketika Mukni wawancara dengan ketua panti itu kebanyakan mereka mengatakan alhamdulillah kalau untuk makanan dan tempat tinggal itu udah tercover dengan lumayan baik. Tapi kalau untuk pendidikan mereka benar-benar kekurangan source kayak SDM untuk memanage dan memotivasi anak-anak mereka. Dan ini menjadi panggilan hati juga bagi kita nantinya sebagai awardee di masa depan untuk lebih peka dan menyelesaikan hal-hal yang kayaknya kurang terperhatikan oleh orang-orang sekitar. Oke. Sepertinya tadi ada suara, tapi nggak apa-apa. Next. Alright, ini deskripsi tentang TASKU. Untuk info lebih lanjut, teman-teman bisa follow Instagram kita, dan Mukni juga banyak bercerita tentang journey TASKU ini sendiri. Dan reflection yang Mukni dapatkan itu kayak, kita tuh benar-benar nggak bisa melakukan pergerakan besar ini sendirian, menata ide ini sendirian, dan kita butuh banyak orang-orang hebat untuk merealisasikan ide-ide luar biasa ini. Dan Mukni sekali lagi terima kasih banyak kepada abang-abang udah yang udah contribute untuk TASKU, share campaign kita kepada teman-teman volunteer juga, pokoknya kepada semua pihak yang sudah mendukung. Next. Nah, ini sedikit foto. Oke. Terus nilai yang Mukni dapat di sini poinnya like ketika kita mau bersekolah, lanjut studi, kita niat untuk belajar, lalu niat untuk berbagi berkah ilmu yang kita punya itu kepada salah satu orang atau banyak orang, tiba-tiba kayak Allah tuh ngasihnya jutaan berkah gitu kepada kita, kayak dibalikin dengan jumlah yang kita nggak bisa hitung. Dan itu pun terdapat dalam janji Allah dalam Al-Quran bahwa perumpamaan orang-orang yang menafkahkan harta, baik itu kayak ilmu ataupun apapun gitu yang dia berikan untuk masyarakat dan orang sekitarnya berupa kebaikan, itu ibarat butir benih yang menumbuhkan 7 butir, pada setiap butirnya ada 100 biji. Dan itu kayak perumpamaan yang indah banget, dan Mukni percaya akan hal ini gitu. Dan bahwa apapun segala kebaikan yang kita lihat walaupun kelihatannya sepele, itu suatu saat bakalan balik lagi ke kita. Oke. Terus kalau teman-teman mau lanjut studi, satu lagi pesan dari Mukni,
yourself is matter, kayak your mindset about lanjut studi itu apa, niatnya apa, tolong dicatat lagi dan direfleksikan lagi dirinya, tujuannya itu sebenarnya buat apa dan kontribusinya pengen seperti apa. Terus minta dukungan dan restu orang tua juga karena itu penting banget. Terus engage dengan teman-teman yang punya frekuensi yang sama, pengen lanjut program studi ke luar negeri juga. Terus cari lingkungan yang mendukung, selalu bekerja keras dan selalu berdoa tentunya. Yeay, kita udah di penghujung session. Thank you so much udah dengerin Mukni. Kita bisa berkomunikasi lebih lanjut. Teman-teman bisa DM Mukni di Instagram, Mukni Bestari, kirim email juga boleh. Baca-baca blog Mukni juga boleh karena Mukni punya blog. Terus kunjungi YouTube channelnya Mukni juga boleh banget. Tolong di-subscribe juga. Oke, thank you so much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, sangat luar biasa ya penyampaiannya, sangat menginspirasi Mukni. Terima kasih. Banyak hal yang disampaikan sebenarnya, semoga bisa memberikan inspirasi untuk kita semua untuk melanjutkan studi dan untuk berkontribusi lagi untuk orang-orang yang ada di sekitar kita ya minimalnya ya. Oke, kita langsung masuk saja ke sesi tanya jawabnya. Keren, jadi semangat lagi. Oke, Fadli, semangat. Oke, udah Watri. Kita lanjut Q&A, berarti ya udah? Siap, silakan bisa mention ataupun melalui chat yang tadi belum terjawab, mungkin bisa ditanyakan kembali. Oke, siap. Ada ya. Gak ada yang bertanya ya? Wah, udah pada ngerti berarti ya. Silakan nanti bisa hidupkan link juga kalau ingin memberikan pertanyaan. Bisa menanyakan langsung kepada masing-masing narasumber kita. Oke, ini mungkin yang sebelumnya belum terjawab ya. Ada beberapa yang secara umum saya rasa dan bisa dijawab juga. Entah nanti oleh Bang Jaka, Bang Hengki, ataupun Mukni nanti. Oke. Kayaknya nggak ada nih, udah Watri Mukni kecewa. Oh my God. Satu orang pun please. Oke, let's see siapa nih. Oke, dari Irza Cahaya, thank you sudah mencairkan suasana Irza. Oh, apakah kita bisa gabung di komunitas Serang Mudo? Tentu saja bisa, tapi ada sesi wawancaranya karena kita mencari volunteer yang benar-benar terniat. Oke. Oke, siap. Itu jawabannya ya Irza, silakan DM di Instagram kita. Bentar. Bang Melki, oke. Bagaimana pendapat Kak Mukni terhadap awardee yang belum bisa berkontribusi setelah selesai studi karena alasan saya belum selamat. Oh wow, ini pertanyaannya luar biasa sekali. Oke. Let me think. Belum bisa berkontribusi. Mukni jawabnya gimana ya? Mukni mungkin bisanya ngasih reminder aja kali kepada awardee kita untuk kembali ingat lagi kepada niat awal kita ketika kita itu lulus LPDP, kita ada tulisan kontribusi yang ingin kita lakukan, dan Mukni akan mendoakan semoga Uda Uni dan kita semua bisa segera merealisasikannya. Kalaupun itu mungkin belum terwujud, barangkali kita bisa berkolaborasi untuk mewujudkannya step by step. Itu ajakan dan reminder dari Mukni. Gitu Bang Melki. Kemudian untuk Abdurrahman Mercubuana Yogyakarta, dari Jogja. Halo Abdur. Mbak Mukni, bahasa Inggrisnya seperti apa ya yang bisa menunjang perkuliahan di luar negeri? Bahasa Inggrisnya tergantung negaranya. Tapi
bahasa Inggris maksudnya lebih ke sertifikat kali ya, kemampuan bahasa Inggris itu biasanya kalau untuk kuliah di luar negeri kita butuhnya sertifikat IELTS, TOEFL, IBT biasanya. Dan di beberapa negara kayak yang dibilang Jaka sama Hengki tadi, ada juga yang tidak memerlukan bahasa Inggris. Tetapi mostly itu biasanya bahasa pengantarnya bahasa Inggris. Dan Abdurrahman mulai dari sekarang harus segera mempersiapkan dirinya untuk kemampuan IELTS ataupun TOEFL ini. Karena itu bakalan banyak membuka peluang untuk dapetin scholarship gitu. Dan bahasa Inggrisnya itu yang bakalan terpakai bahasa Inggris aktif dan pasif, kayak kemampuan berbicara ketika kita presentasi pas di kelas, dan kemampuan menulis ketika kita diminta menulis esai sama dosen-dosen di luar negeri. Itu kalau dari segi akademiknya. Next, dari Gusti Rahmat. Halo Gusti. Nice presentation Uni. Yes. Mau tanya tentang apa hal terbesar yang menurut Uni jadi kontribusi keberhasilan Uni lulus di LPDP. Oke. Ini pertanyaan yang menarik sekali. Kalau kita lihat lagi ke belakang, akumulasi dari berbagai macam prestasi sih kalau bisa Mukni bilang, akumulasi prestasi sama kegiatan pengabdian masyarakat yang pernah Mukni lakukan. Kalau untuk IPK, insya Allah kita semua bisa, karena itu IPK-nya sekitar 3,25 atau 3,5. Itu insya Allah kalau teman-teman rajin masuk kelas, nggak absen ngerjain tugas, Mukni yakin 3,5 udah di tangan. Terus kalau prestasi yang kayak ikut lomba, itu teman-teman juga bisa dikejar mulai dari sekarang, kayak ikut lomba karya tulis, lomba debat kah itu, ataupun lomba-lomba lainnya. Kayak udah Hengki itu dia salah satu debater yang tersohor di Universitas Negeri Padang, yang udah banyak juga coaching generasi selanjutnya. Kemudian kalau dari yang lainnya itu, yang paling Mukni rasa berkontribusi ya, kalau menurut pribadi Mukni justru di pengabdian masyarakat poinnya, kalau menurut Mukni. Karena kalau dibilang prestasi internasional, waktu itu Mukni cuma masukin sertifikat Indonesia-China Youth Exchange Program. Karena kalau ketika kita daftar lewat jalur berprestasi, kayak waktu itu Mukni jalur afirmasi, satu-satunya sertifikat internasional yang Mukni miliki hanya Youth Exchange Program doang gitu loh. Jadi kayaknya yang plusnya itu di kontribusi Mukni selama ini, baik itu di BEM, walaupun Mukni bukan presiden BEM, hanya sebagai anggota seperti yang dibilang Jaka, tapi Mukni bisa menyampaikan apa hal yang bisa Mukni lakukan meskipun itu kecil gitu. Jadi teman-teman gak usah bersedih hati kalau bukan presiden BEM, bukan koordinator. You are special actually with your own ability gitu. Pasti ada suatu hal yang bisa kamu ceritakan tentang kontribusi kamu. Itu jawabannya Gusti. Next dari Yunita. Oke, dari UIN IB Padang. Ingin bertanya kepada Kak Mukni, pengalaman pahit yang dirasakan ketika berjuang mendapatkan beasiswa LPDP dan setelah kuliah di Australia. Wow. Ntar menangis ke 78 orang di sini. Jadi pengalaman pahitnya itu adalah ketika Mukni gagal IELTS. Jadi for your information, Mukni itu pernah gagal tes IELTS untuk pergi ke Australia. Jadi Mukni tes IELTS-nya itu dua kali. Setelah jadi kayak tes pertama itu disponsori oleh LPDP karena Mukni afirmasi tadi, ya udah LPDP bayarin kamu buat tes. Dan itu kita tahu tes IELTS 3,5 juta bukan jumlah yang kecil. Ditambah lagi waktu itu Mukni adalah kondisinya fresh graduate dan kerjanya ngajar di bimbel, ngajar privat. Tahulah kalian berapa income-nya ya. Nah, jadi oh my god, ini mau ngulang tes gimana caranya ya? Ya Allah, jangan-jangan aku nggak jadi berangkat nih gara-gara bahasa Inggris. Jadi itu tuh termasuk pengalaman pahit sampai Mukni catat ceramahnya Ustaz Hadi Hidayat di buku. Kalau sesudah bersama kesulitan itu pasti ada kemudahannya, dan jangan patah semangat, jangan berputus asa, karena kalau kamu benar-benar orang beriman, nggak ada yang namanya berputus asa. Jadi itu kayak untuk pengobat hati yang rasanya terluka gitu, yang pahit rasanya karena gagal scholarship. Karena itu kenapa Mukni merasa kecewa banget dan pahit waktu itu, karena teman-teman lain udah pada berangkat gitu loh di tahun 2018, sedangkan Mukni belum. Itu tuh kayak kita ditinggal kereta gitu rasanya, gengs, ketika kita udah berusaha nyiapin semuanya.
Dan alhamdulillahnya masih bisa kekejar dengan Mukni ikutan tes IELTS sekali lagi, dan itu dengan uang pribadi malahan. Walaupun waktu itu LPDP ngasih kesempatan buat dibayarin sekali lagi, cuma Mukni ngejar target kalau mulai kuliah tuh pengennya Maret 2019, kayak nggak mau undur-undur gitu. Untung aja nggak mau diundur kan, karena nanti jadinya corona, jadinya kuliah online. Jadi kayak ayah Mukni di dapur ngasih amplop ke Mukni yang isinya uang. Ini Iko, aduh ini udah mulai bergiran nih, Iko uang PT untuk ikut tes IELTS sekali lagi. Mana tahu kalau GPT ayah juga ini ayah, ini bisa lulus. Oh tuh kan, jadi ngiris bawang di sini. Jadi kayak orang tua nyimpan uangnya, terus dimasukin ke amplop, dikasih ke Mukni pas di dapur, pas lagi masak-masak gitu kan. Jadi kayak bersyukur punya orang tua yang suportif banget. Makanya tadi Mukni bilang kalau mau lanjut studi itu yourself is matter, kayak diri kamu tuh matter banget, terus your family is really matter, karena itu bakal jadi support system utama kayak orang tua dan saudara-saudara. Dan kenapa ayah Mukni bisa seyakin itu untuk Mukni lanjut studi luar negeri, karena ngelihat tekad Mukni tadi, anak ini kayaknya punya potensi gitu loh. Dan sayang aja rasanya kalau nggak disupport, uang 3,5 juta kayaknya bisa lah dicariin, dipinjam atau diapain gitu kan. Jadi kayak Mukni merasa beruntung banget punya ayah. Makasih ayah. Bahkan sebelum Mukni ngisi materi di sini, ayah Mukni chat tadi malam, semoga dimudahkan segala urusannya gitu. Kayak sweet banget bener Mukni. Oke, next. Pengalaman setelah studi di Australia itu tuh benar struggle banget juga. Karena setelah studi kita kondisinya pulang ke Indonesia dalam kondisi corona, pandemi kan. Jadi Mukni karantina dulu di Jakarta, dan kayak pernah kayak kosong gitu isi otak, kayak aku mau ngapain ya, udah selesai studi, udah gini segala macam, kayak like I got everything already gitu kayaknya. Aku mau ngapain ya gitu. Dan ketika ketemu Bang Melki, Unitili kayak dikasih reminder lagi, Mukni ingat kamu harus berkontribusi, ingat uang negara 2 triliun, itu tuh kayak jadi pemantik semangat lagi kalau pandemi harusnya kontribusi tetap jalan kayak gitu. Hutang negara, investasi negara untuk Mukni kayak investasi berjalan harus terbayarkan gitu, walaupun mencoba mulai dari hal yang kecil yang Mukni bisa. Karena Mukni sempat stres juga, kayak depresi gitu. Orang pada langsung jadi dosen misalnya selesai lulus dari luar negeri, atau langsung keterima apa gitu kan ya di perusahaan internasional. Kayak Mukni tuh kayak back to the roots, back to basic, memulai merintis semuanya itu kayak dari awal. Dan untungnya Mukni punya pegangan, punya orang-orang sekitar yang sangat support sekali gitu. Dan itu pahitnya setelah pulang dari Australia, benar-benar kayak culture shock gitu gak sih kalau orang bilang, walaupun Mukni cuma tinggal 2 tahun di Australia, karena itu bakalan berbalik 180 derajat ketika kita datang bukan siapa-siapa, lalu kayak mempunyai semua fasilitas yang wow, lalu balik lagi ke negeri kita yang kondisinya masih negara berkembang dengan banyak kekurangannya gitu, walaupun kelebihannya juga ada. Jadi benar-benar harus kuat banget di situ menurut Mukni. Dan itu pahit, tapi kita harus keep moving on, like keep moving forward. Oke, thank you Yunita. Oh my God, Yunita anak dari jurusan PAUD, Masya Allah. Pertanyaannya menggigit sekali. Next dari Anissa Salsabila. Ya, untuk Hengki ada nggak saat? Oke, oh ya, udah Hengki juga. Boleh dijawab udah Hengki mungkin duluan? Hengki, silakan Hengki. Oke, yang mana pertanyaannya nih Bang? Ada nggak saat seleksi ditanya kenapa kamu pantas menerima beasiswa LPDP? Jika ada, apa jawabannya? Jika tidak ada, apa baiknya jawabannya? Oke, kalau Hengki pribadi tidak pernah ya. Cuman dulu yang pernah ditanyakan tuh mungkin yang paling memorable adalah ini pertanyaan mengenai integritas. Jadi ditanyain waktu itu, coba jelaskan kepada saya satu momen, satu pengalaman di mana kamu pernah merasakan dilema. Nah, itu kan pertanyaannya agak abstrak ya, itu agak susah pertanyaannya. Mungkin mikirnya bakal lama tuh kalau ditanya seperti itu, gitu ya. Cuman memang persiapan itu sangat menentukan kalau kita nanti dalam hal wawancara gitu. Jadi sebelum wawancara itu memang Hengki sudah list
puluhan pertanyaan yang mungkin keluar gitu, termasuk pertanyaan itu alhamdulillah sudah terpikirkan. Jadi waktu jawabnya ini udah siap jawabannya, tinggal disampaikan aja gitu. Tidak ada pertanyaan tentang apakah kamu mengapa kamu pantas gitu. Tapi pertanyaan itu sangat sering keluar kok dari student-student Hengki juga, yang kemarin tes juga itu sering ditanyakan pertanyaan seperti itu. Nggak tahu kalau Kak Mukni ya. Oke, kayaknya sudah terwakili oleh Hengki jawabannya. Benar banget, karena itu sangat tergantung sekali sama interviewer kita siapa. Tapi untuk jawabannya itu yang tahu adalah teman-teman sendiri. Nah, makanya kembali lagi Mukni menyarankan ambil sekarang buku catatannya, ambil pulpennya, lalu pertanyakan kepada diri, kenapa aku pantas untuk dipilih dibiayai 2 triliun untuk sekolah ke luar negeri. Kayak apa nilai plus dari diri aku, dan itu benar-benar teman sendiri yang bisa jawab. Mukni paling cuma bisa menunjukkan caranya aja. Jadi nggak apa-apa, take your time, like think about yourself and then write. Karena berdasarkan yang Mukni pelajari juga pas kuliah di Monash, pentingnya self reflecting itu ketika kita menulis essay, dan itu bakalan sangat membantu sekali untuk clear your mind yang amburadul ini, kayak meluruskan benang kusut aku tuh sebenarnya pengen apa dan apa yang bisa aku lakukan untuk Indonesia, untuk diriku dan untuk orang-orang sekitarku. Gitu sih kalau dari Mukni Anissa. Izin bentar Kak, sorry sedikit menambahkan sedikit aja. Kemarin nih ya aku juga udah persiapan yang pertanyaan seperti itu, udah di list, dan cuman nggak ada ditanya, cuman jawabannya udah ada. Kalau aku sendiri sih, kalau misalnya ditanya ya aku jawab karena ya you have to choose me because of what I have done and what I will do. Intinya apa yang udah aku lakuin selama ini dan apa yang aku akan lakuin ke depannya. Menurut sih itu sih jawaban yang bagusnya. Kontribusi yang udah dan yang akan. Nah, ya makanya kita layak. Beda sih intinya. Oke, mantap. Oke. Terima kasih. Oke. Lanjut dari Jul Fadli, mungkin bisa salah satu jawab ya. Apakah jadi alumni LPDP wajib pulang ke Indonesia? Kalau enggak, bagaimana konsekuensinya? Oke, Pak Hengki jawab ya Bang ya. Silakan. Oke, jawabannya wajib selama atau sepanjang 2N+1. N itu maksudnya adalah tahun belajar. Jadi kalau kita S2 2 tahun misalnya di Amerika, maka kita harus pulang di Indonesia dan menetap 5 tahun untuk bekerja dan berkontribusi ke Indonesia. Kalau kuliahnya 1 tahun, berarti ya kali aja 3 tahun jadinya. Oke, lanjut lagi ya. Ongki Yes, Andriawan. benar banget. Dari Ongki, Bang Hengki, sama Kak Mukni. Soal pengalaman saat wawancara yang paling nggak bisa dilupakan. Oke, siap. Perlu tahu kira-kira apa dan bisa belajar dari pengalaman tersebut. Kalau dari Mukni. Terima kasih pertanyaannya Ongki. Jadi kadang interviewer itu dia ngasih pertanyaan sesuai dengan keadaan Indonesia sekarang. Kalau Mukni waktu itu dikasih pertanyaan di luar daftar pertanyaan yang udah Mukni list untuk latihan wawancara. Kayak ditanya, menurut kamu kenapa sih banyak pengangguran terjadi di Indonesia, apalagi di kalangan anak muda? Wadidaw, ini jawabnya macam mana ya? Karena ini Mukni nggak ada persiapan masalah pengangguran dan itu anak muda. Dan cara jawabnya itu kayak Mukni jawabnya sesuai dengan pengetahuan Mukni sama prinsip yang Mukni pegang, dan jawabannya balik lagi ke diri Mukni gitu. Dan Mukni ngasih pendapat seversi Mukni mungkin gitu loh, kayak just be yourself. Ketika kamu rasanya nggak bisa menjawab pertanyaan karena kekurangan data, jawab dengan caramu sendiri, dengan mengangkatkan nilai-nilai atau value yang kamu percaya gitu. Gitu Ongki. Itu benar nggak terlupakan sih kalau menurut kakak. Pengalaman luar biasa memang ya. Hengki, silakan. Oke, kalau Hengki sama sih seperti Kak Mukni. Pertanyaan yang tidak bisa diprediksi biasanya itu bukan pertanyaan mengenai studi atau mengenai pribadi atau psikologi. Yang susah ditebak itu adalah pertanyaan mengenai kewarganegaraan, gitu ya, atau pertanyaan mengenai nasionalisme. Contohnya di Papua, gitu ya. Jadi kan itu agak dilema. Dia interviewer atau pewawancara itu mencoba memancing kita dengan bilang gini, mereka kan mau merdeka begitu ya.
Sedangkan setiap orang punya hak untuk merdeka gitu. Apakah kita akan berikan akses kemerdekaan bagi mereka? Gitu. Nah, itu kan agak-agak pertanyaan yang kadang-kadang kalau kita nggak baca berita, nggak memperbanyak pengetahuan umum, maka kita bisa terjebak gitu. Nah, jadi kita harus hati-hati. Prinsipnya adalah ketika ditanyai tentang kewarganegaraan, maka apapun yang kita harus mendukung Indonesia gitu ya kalau di LPDP. Ini buka rahasia gitu ya. Enggak sih sebenarnya ya gitu aja. Tapi teman-teman nggak usah ini deh, nggak usah pusing. Kalau dari research yang tahap 1 kemarin pertanyaan kewarganegaraan sih nggak keluar ya. Kabarnya kayak gitu nggak keluar. Jadi lebih ke pertanyaan studi dan pertanyaan mengenai kepribadian atau psikologi. Kalau itu sudah bisa, ya insya Allah lulus lah. Dari Bang Jaka mungkin pengalamannya kemarin. Ya, kalau kemarin ya karena seperti yang dibilang Mengki emang nggak ada pertanyaan terkait kewarganegaraan, cuman psikolog sama akademis. Jadi yang sulit sih emang kayak udah diduga juga sih sebelumnya, cuman jawabannya masih belum maksimal. Itu pertanyaan terkait jurusan ya, kenapa milih jurusan yang beda, karena yang tadi nggak linear. Dan juga pas di essay udah ada sih dibikin kayak pas diwawancara ditanya lagi nih, pas intinya di essay aku bikin kayak udah mempelajari ini, terus pas diwawancara ditanya, emang kamu nanti yang akan mempelajari ini pas studi ini. Dan sebenarnya sih ada, cuman karena salah jawab dan kau bilang enggak ada. Nah itu sih kemarin yang bikin pas wawancara tuh agak sedikit stres, karena kenapa nggak jawab ini, kenapa nggak jawab ini. Jadi harus dipersiapkan lagi sebelum wawancara jawabannya yang benar-benar bagus. Ini meskipun udah ya jangan nyesal dan udah poin aja, jangan terlalu dipikirkan kayak aku sebelumnya, karena ya cuma aja ya untuk hasil kita nggak tahu. Meskipun kayak itu kemarin alhamdulillah masih lulus. Itu aja. Oke, sip. Terima kasih Bang. Ada lagi dari pertanyaan berikutnya dari Rintan. Perihal kualifikasi pada tahap seleksi, beberapa teman sudah wisuda baru kepikiran untuk lanjut studi, sementara nambah pengalaman organisasi, publikasi tidak terbuka selebar dulu. Kira-kira poin apa yang bisa mengangkat nilai pada saat proses seleksi? Ini untuk Kang Mukni sama Bang Hengki. Mungkin Bang Hengki dulu ya. Oke, pertanyaan siapa tadi Bang? Dari Rintan ya? Oke, Rintan. Sebenarnya berbagai macam, kan ada 6 penilaian ya kata Jakarta, itu sama-sama penting sebenarnya. Tapi kalau memang kasusnya gimana ya, kita kurang publikasi, kurang organisasi, atau CV kita secara umum kurang mentereng begitu ya. Menurut saya yang paling penting sih di esai gitu. Kalau kita bisa menjelaskan kenapa di esai itu studi yang kita ambil itu sangat penting untuk Indonesia, itu peluang lulusnya udah ini kok banyak besar gitu. Karena student Hengki yang di Scooters itu bahkan ada yang kemarin baru wisuda bulan Mei, Juni dia daftar LPDP, Juli lulus, bulan depan dia berangkat ke Inggris. Padahal kalau dilihat CV-nya dia pengalaman kerja belum ada, cuma magang gitu ya. IPK-nya biasa juga, cuma 3 gitu. Cuman dia kemampuan bahasa Inggrisnya udah lumayan, 6,5, dan dia masuk ke tahap wawancara. Dan dia menjelaskan dengan baik kenapa studi dia itu penting bagi Indonesia, dan dia lulus gitu. Padahal baru wisuda Mei kemarin, bulan depan sudah S2 gitu. Ya. Oke. Terima kasih. Jadi tinggal menonjolkan lagi sebenarnya ya apa potensi kita, dan kalau memang dari track record kita masih belum bagus, ya apa yang bisa kita berikan nanti ke depannya kan dengan memberikan, dengan kita bisa mendapatkan beasiswa. Dari Mukni mungkin ada tambahan? Kalau dari Mukni sendiri, udah Watri, intinya itu kalau teman-teman mau mempersiapkan beasiswa LPDP, teman-teman harus jelas dulu kontribusi ke depannya itu nanti setelah menerima beasiswa apa. Karena itu bakalan menentukan banget ketika setelah teman-teman lulus. Karena journey kehidupan kita itu goalnya bukan studi S2. Karena studi S2 kita itu bagian dari proses gitu. Jadi kalau teman-teman jadikan tujuan adalah lulus S2 cukup sampai di sana, nanti setelah itu teman-teman pikirannya jadi kalut, nggak tahu mengarahkan kompasnya kemana. Jadi perlu dimatengin lagi konsep kontribusi teman-teman itu pengennya seperti apa ketika mau mendaftarkan beasiswa LPDP. Itu aja sih dari Mukni. Udah Watri, thank you. Oke, sip.
Mungkin ada tambahan dari Bang Jaka. Pertanyaan rasanya sudah semua ya. Ada tambahan dari Bang Jaka? Oh ya, tadi pertanyaannya apa ya? Sorry, Mas. Terkait dengan Oh iya, yang tadi ya. kualifikasi. Ya. Oh ya, kalau misalnya nggak ada prestasi publikasi ya, kalau yang tadi betul saya setuju dengan yang Pak Mengki tadi, karena kalau LPDP itu nilainya ada dua. Yang pertama dari track record kita, yang kedua itu dari apa yang akan kita lakukan. Intinya dua ini. Kalau misalnya track record kita bagus dan meskipun ini kita kontribusinya belum terlalu jelas, itu masih peluangnya masih ada. Karena dari track itu udah jelas kita kontribusinya ada nyata. Nah kalau misalnya track recordnya belum bagus, otomatis yang kedepannya harus dibagusin, harus jelas, mendetail. Nah mau ngapain ini kalau sarannya sih bagusnya cari ini kerja dulu dapat, karena kalau kita ada kerja tuh kontribusinya udah jelas dan nanti nggak ngarang-ngarang lagi. Nah ngapain kamu nanti, ya udah kerja, lanjut kerja di tempat kita. Itu sih tambahnya. Mudah-mudahan membantu. Oke, Bang. Oke, terima kasih banyak. Saya rasa itu pertanyaan terakhir kita untuk kegiatan kita pada pagi hari ini, dan sudah untuk di Kota Padang sudah hampir masuk waktu zuhur juga. Saya rasa nanti kalau memang dari kawan-kawan semua masih ada yang ingin bertanya, nanti di akhir akan kita share. Kita ada grup Telegram untuk Mata Garuda Sumatera Barat terkait dengan beasiswa juga. Jadi di sana ada tergabung juga beberapa awardee. Silakan bisa menanyakan secara teknisnya untuk persiapan LPDP-nya. Nanti akan di-share oleh panitia. Jadi juga beberapa dari Bang Jaka sudah ada share emailnya, dan dari MUKNI juga ada tadi sosmednya, ada emailnya juga. Kalau memang ada yang tanya lebih lanjut atau memang masih ada yang terganjal, silakan ditanyakan. Mungkin kita sudahi untuk sesi tanya jawabnya untuk yang sesi kedua ini. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih untuk Bang Jaka, untuk Hengki, untuk MUKNI. Sangat menginspirasi, banyak sekali masukan yang bisa kita terima, banyak sekali hal yang bisa diduplikasi. Semoga nanti seperti harapan yang sudah disampaikan di awal tadi, kalian semua di sini bisa mendapatkan kesempatan untuk melanjutkan studinya, apakah magister, apakah nanti doktoralnya, kita tidak tahu bagaimana nanti jalannya. Jadi sekali lagi saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya, dan saya minta maaf atas banyak salah dan adanya kekurangan dari jalannya sosialisasi beasiswa dan tadi inspiring talk-nya. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator kita, kepada Gusti Rada. Saya silakan. Terima kasih ya Hengki, MUKNI, Jaka. Semoga kita ada kesempatan bisa ketemu secara langsung. Sama Hengki sudah pernah, Jaka sama MUKNI belum nih saya. Iya, MUKNI belum. Oke, terima kasih kepada Uda Watri yang sudah memimpin acara inti kita pada kegiatan Massive Action hari ini. Dan sangat luar biasa sekali ya narasumber kita, Uda Jaka, Uda Hengki, kemudian Uni MUKNI. Semoga kita semua bisa terinspirasi dengan berbaginya dari Uda Uni kita tadi. Nah, kami sudah mengirimkan link Telegram di kolom chat. Itu mungkin bisa teman-teman nanti langsung join saja. Di sana banyak para awardee LPDP maupun alumninya juga banyak di sana. Jadi langsung saja ditanyakan, jangan malu-malu, jangan sungkan, tanyakan saja sepuasnya. Nah, untuk terakhir, mungkin sedikit pesan dari kami kepada teman-teman yang mau daftar LPDP, itu jangan seriusnya di tengah jalan, tapi seriuslah dari awal. Memang dari saat tahap administrasi itu benar-benar serius, benar-benar dikonsultasikan dengan para senior, kemudian para alumni di LPDP, dan karena apa yang di administrasi itulah yang akan dipertanggungjawabkan di akhir. Mungkin itu pesan dari kami dari panitia. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Alhamdulillah acara kita dapat berjalan dengan baik dan lancar.
Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Kak Watri. Waalaikumsalam warahmatullahi Thank wabarakatuh. Sama-sama. Terima Mas kasih Yas. Kak. Mbak Jamal, Semuanya. semuanya. Thank you, Bang. Terima kasih semuanya. Terima kasih Mas Ya. Ya, mohon izin ya. Watri, Mbak Ya, Rada. izin pamit ya. Iya, sama-sama, Uni.